Selamat siang semua, saya Ajri Fitra Bursembiring dengan NPM 23050302114 dari kelas 2A34. Pada kesempatan ini, kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Teori dan Model HOTS atau Higher Order Thinking Skills. Materi pada saat ini sangat penting dalam dunia pendidikan modern karena menekankan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan solutif pada peserta didik. Apa itu HOTS? HOTS merupakan singkatan dari Higher Order Thinking Skill atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi, HOTS bukan sekedar melafal atau memahami informasi, melainkan mengolah informasi tersebut menjadi sesuatu yang baru. Dalam pembelajaran, HOTS membantu siswa agar tidak menjawab pertanyaan, tapi juga menganalisis masalah, mengevaluasi informasi, dan menciptakan solusi. Misalnya, ketika siswa dihadapkan pada suatu permasalahan nyata, mereka dapat menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk menemukan solusi yang tepat. Teori-teori yang mendukung HOTS. Ada beberapa teori yang menjadi dasar pengembangan HOTS. Yang pertama adalah taksonomi Bloom, terutama versi revisi oleh Anderson dan Krothawal. Dalam taksonomi ini, kemampuan berpikir dibagi menjadi 6 tingkatan: mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Nah, 3 tingkatan tertinggi yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Itulah termasuk dalam HOTS. Kedua ada teori konstruktivisme dari Piaget dan Vygotsky. Teori ini menekankan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh siswa melalui pengalaman dan interaksi. Jadi, guru tidak hanya memberikan informasi, tapi menciptakan situasi belajar yang membuat siswa berpikir, menalar, dan bereksperimen sendiri. Ketiga, ada teori metakognisi. Teori ini mengajarkan siswa untuk menyadari bagaimana berpikir, atau dengan kata lain, berpikir tentang cara berpikir. Siswa yang memiliki kemampuan metakognitif akan lebih mampu merencanakan strategi, mengontrol proses belajar, dan mengevaluasi hasilnya. Model HOTS. Sekarang kita masuk ke model HOTS. Ada 3 model utama dalam kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu 1. Analisis. Itu berarti kemampuan untuk memecah informasi menjadi bagian-bagian kecil dan memahami hubungan antar komponen. Contohnya ketika siswa diminta mencari sebab dan akibat dari suatu peristiwa. Kedua, evaluasi. Ini adalah kemampuan membuat penilaian atau keputusan berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, siswa memiliki efektivitas suatu kebijakan pemerintah atau hasil eksperimen di kelas. Ketiga, ada mencipta. Pada tahap ini, siswa mampu mengembangkan ide-ide menjadi suatu yang baru. Contohnya merancang alat sederhana untuk menghemat energi atau membuat proyek inovatif dari bahan bekas. Ketiga model ini sangat berkaitan dan membuat kemampuan berpikir tingkat tinggi yang utuh. Contoh penerapan HOTS dalam pembelajaran agar lebih konkret, mari kita lihat contoh penerapan HOTS dengan tema lingkungan hidup. Misalnya, guru memberikan tugas kepada siswa yang mencari solusi dalam mengurangi sampah plastik di sekolah. Langkah pertama adalah analisis, yaitu siswa mengidentifikasi sumber-sumber sampah plastik di sekolah. Langkah kedua adalah evaluasi, di mana siswa menilai apakah kebijakan pengelolaan sampah yang sudah ada efektif atau belum. Lalu langkah ketiga, mencipta. Siswa membuat proyek seperti Eco Brick, kampanye Zero Plastic Day, atau ide daur ulang kreatif. Melalui kegiatan seperti ini, siswa tidak hanya belajar teori, tapi juga belajar berpikir kritis dan menemukan solusi nyata. Kita sudah sampai kesimpulan. Sebagai kesimpulan, HOTS sangat penting dalam pendidikan saat ini karena membentuk peserta didik yang adaptif, kreatif, dan solutif dalam menghadapi berbagai tantangan. Teori seperti taksonomi Bloom dan konstruktivisme menjadi dasar utama pengembangan kemampuan ini. Dan yang terpenting, penerapan HOTS dapat dilakukan dalam beberapa kegiatan pembelajaran melalui pembelajaran berbasis masalah,
proyek, maupun refleksi. Jadi, tugas kita sebagai pendidik adalah menciptakan lingkungan belajar yang mendorong siswa untuk berpikir lebih dalam, berani berpendapat, dan menciptakan sesuatu yang baru. Terima kasih atas perhatiannya.